cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan jika kamu khawatir bahwa kamu tak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lainnya yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir kamu tak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang perempuan saja, atau kawinilah yang dimiliki tangan kananmu. Cara demikian itu lebih dekat untuk kamu supaya tidak berbuat aniaya. Tafsir nomor 560. Ayat ini penting sekali karena ayat ini mengizinkan poligami dalam keadaan tertentu. Islam memperkenankan, atau walaupun tentu saja tidak menganjurkan atau mendorong, seorang laki-laki beristri lebih dari 1 sampai 4 orang pada satu waktu. Karena izin ini telah diberikan sehubungan dengan masalah anak-anak yatim, maka haruslah diartikan bahwa hal itu pertama-tama didasarkan pada soal pengurusan golongan masyarakat yang paling terlantar itu. Ada peristiwa-peristiwa ketika kepentingan anak-anak yatim hanya mungkin dapat dilindungi dengan jalan mengawini seorang atau lebih dari seorang dari antara perempuan-perempuan asuhan, atau dari antara perempuan-perempuan lain menurut tuntutan keadaan. Walaupun ayat ini menyebutkan poligami sehubungan dengan masalah anak-anak yatim, namun suasana lain dapat timbul saat poligami dapat menjadi satu obat yang diperlukan untuk mengobati beberapa keburukan sosial atau moral. Jika hanya tujuan-tujuan pernikahan itu sendiri diperhatikan, maka izin itu nampaknya tidak hanya dibenarkan, malah ada kalanya sangat tepat dan bahkan perlu. Ya, dalam kasus-kasus demikian, justru jika tidak memanfaatkan izin ini, niscaya akan dapat merugikan kepentingan individu dan masyarakat. Menurut Al-Quran, tujuan perkawinan ada 4, yaitu 1. Pencegahan terhadap penyakit-penyakit jasmani, akhlak, dan rohani. 2.
mendapatkan ketentraman hati dan untuk memperoleh seorang teman hidup yang mau mencurahkan cinta kasihnya. 3. Mendapatkan keturunan. Dan 4. Memperluas lingkup kekeluargaan. Sekarang, kadangkala salah satu di antara atau semua keempat tujuan tersebut di atas itu tidak tercapai oleh keadaan hanya beristri seorang, misalnya istri penyandang cacat seumur hidup atau menderita penyakit menular, maka tujuan perkawinan itu pasti tidak akan tercapai bila orang yang dihadapkan kepada situasi semacam itu tidak mengawini perempuan lain lagi. Memang tidak ada jalan lain bagi dia kecuali kawin lagi secara sah bila karena tidak mampu menahan godaan nafsu birahi lalu menjalani kehidupan amoral atau asusila. Seorang istri yang mengidap penyakit menahun tidak akan mampu menjadi teman hidup yang baik, sebab betapapun patut dihormati dan dikasihi, wujudnya tidak dapat memberikan ketentraman hati kepada suaminya dalam segala hal. Begitu pula jika kebetulan ia mandul, keinginan alami sang suami yang sepenuhnya beralasan untuk mempunyai keturunan yang akan menjadi penerusnya dan mengabadikan namanya tetap tak akan terpenuhi kalau tidak kawin lagi. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan semacam itulah Islam telah mengizinkan mengikat tali perkawinan majemuk. Tetapi jika dalam kasus yang disebutkan di atas sang suami menceraikan istrinya yang pertama, maka hal demikian akan merupakan sesuatu yang memalukan dan membawa kenistaan bagi sang suami. Sebenarnya tujuan-tujuan perkawinan ganda atau poligami itu sampai batas tertentu sama dengan tujuan-tujuan perkawinan tunggal. Bila salah satu atau semua tujuan itu tidak tercapai dengan perkawinan tunggal, maka perkawinan poligami menjadi suatu keperluan. Namun, ada beberapa alasan juga yang kadang-kadang dapat menjadikan seseorang perlu mempunyai seorang lagi istri atau lebih, di samping seorang yang sangat mencintai dan cukup memenuhi tujuan-tujuan perkawinan. Alasan-alasan itu adalah: 1. Untuk melindungi anak-anak yatim. 2. Untuk mempersuamikan janda-janda yang layak bersuami lagi. 3. Untuk mengisi kekosongan anggota keluarga laki-laki dalam suatu keluarga atau masyarakat. Sudah jelas dari ayat yang sedang kita bahas ini bahwa poligami diikhtiarkan pada khususnya dengan tujuan melindungi anak-anak yang terlantar. Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu anak-anak yatim yang bernaung di bawah perwalian seseorang lebih baik dikawini oleh wali itu sendiri agar ia menjadi langsung terikat dalam tali kekeluargaan dengan mereka, lebih erat perhubungannya dengan mereka, dan dengan demikian lebih dapat mencurahkan perhatian demi kesejahteraan mereka ketimbang ia tidak berbuat demikian. Mempersuamikan janda-janda merupakan tujuan lain yang dicapai dengan adanya peraturan poligami. Orang-orang Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa repot menghadapi peperangan. Banyak sekali yang gugur dalam medan perang dan meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim tanpa mempunyai keluarga dekat yang mengurus mereka. Kelebihan jumlah kaum wanita daripada kaum laki-laki dan luar biasanya banyaknya bilangan anak-anak yatim tanpa seorang pun yang mengurus mereka sebagai akibat tak terelakkan dari peperangan. Menghendaki agar perkawinan-perkawinan poligami dianjurkan guna menyelamatkan Islam dari keruntuhan akhlak. Kedua, Perang Dunia telah membenarkan peraturan Islam yang amat berfaedah ini. Peperangan ini telah meninggalkan wanita-wanita muda usia tanpa suami dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Sungguh bilangan kaum wanita yang lebih besar jumlahnya dari pria di dunia barat disebabkan oleh kehilangan banyak sekali kaum pria akibat kedua perang dunia itu.
menjadi penyebab kemunduran akhlak dewasa ini sehingga menggerogoti kehidupan masyarakat barat. Di samping kemungkinan memenuhi kebutuhan akan suami bagi janda-janda muda itu, peraturan poligami juga dimaksudkan untuk mengatasi keadaan yang timbul sebagai akibat peperangan bila di samping segi-segi kemunduran lainnya, tenaga laki-laki suatu bangsa menjadi demikian langkanya sehingga timbul bahaya kehancuran total bangsa itu. Menurunnya angka kelahiran yang merupakan penyebab penting dari keruntuhan suatu bangsa dapat diobati secara jitu hanya dengan mempergunakan peraturan poligami. Poligami bukanlah untuk penyaluran kebutuhan nafsu syahwat seperti disalahartikan orang, melainkan merupakan pengorbanan yang meminta supaya perasaan pribadi dan sepintas selalu diberikan untuk kepentingan umum atau kepentingan nasional yang lebih luas. Tafsir nomor 561. Ungkapan ma malakat aimanukum secara umum berarti perempuan-perempuan berstatus tawanan perang yang tidak ditebus dan berada dalam tahanan serta jatuh ke dalam kuasa orang-orang Islam, karena mereka telah ikut secara aktif dalam peperangan yang dilancarkan dengan maksud menghancurkan Islam. Maka dengan demikian secara hukum mencabut hak diri mereka sendiri untuk memperoleh kemerdekaan. Istilah itu digunakan dalam Al-Quran sebagai pengganti sebutan ibad dan ima atau budak laki-laki dan budak perempuan, untuk mengisyaratkan kepada pemilikan yang sah dan benar menurut hukum. Ungkapan milk yamin berarti milik penuh dan sah menurut hukum. Istilah itu mencakup budak-budak laki-laki dan perempuan, dan hanya letaknya dalam kalimat saja yang menetapkan apa yang dimaksud oleh ungkapan itu pada satu tempat tertentu. Banyak sekali terjadi kesalahpahaman mengenai ungkapan yang dimiliki tangan kananmu dan apa hak dan kedudukan orang-orang yang menjadi tujuan pernyataan itu. Islam telah mengutuk perbudakan dengan kata-kata yang tidak samar-samar. Menurut Islam, memahrumkan atau memiskinkan seseorang dari kemerdekaannya merupakan dosa yang amat besar, kecuali tentu saja ia, baik laki-laki maupun perempuan, membuat dirinya layak dirampas kemerdekaannya karena keikutsertaannya dalam peperangan yang dilancarkan dengan maksud menghancurkan agama Islam atau negara Islam. Memperjualbelikan budak-budak itu dosa besar pula. Ajaran Islam dalam hal ini lugas, tegas dan tidak samar-samar. Menurut Islam, seseorang yang membuat orang lain menjadi budaknya berbuat dosa besar terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Ada baiknya dicatat bahwa ketika Islam lahir ke dunia, perbudakan merupakan bagian tak terpisahkan dari tatanan kemasyarakatan umat manusia, dan terdapat banyak sekali budak di tiap-tiap negeri. Oleh karena itu tidak mungkin, bahkan tidak pula bijaksana menghapuskan sekaligus suatu tatanan yang telah menjadi demikian eratnya terjalin dalam seluruh tatanan masyarakat tanpa mendatangkan kerugian besar kepada keadaan akhlaknya. Oleh sebab itu Islam berusaha menghapuskannya secara bertahap tetapi jitu lagi mantap. Al-Quran telah meletakkan peraturan yang sangat sehat untuk menghapuskan perbudakan dengan cepat lagi sempurna sebagai berikut. 1. Tawanan-tawanan hanya dapat diambil dalam peperangan reguler atau tetap. 2. Mereka tidak boleh ditahan sesudah peperangan berakhir. Tetapi 3. Harus dibebaskan sebagai isyarat belas kasih atau tukar-menukar tawanan. Tetapi orang-orang yang bernasib malang, yang tidak memperoleh kemerdekaannya lewat salah satu dari cara-cara itu atau terpaksa memilih tinggal bersama majikan-majikan mereka yang muslim, dapat menebus kebebasan mereka dengan membuat perjanjian dengan mereka yang disebut mukatabah. Sekarang, jika seseorang perempuan tertawan dalam peperangan yang sifatnya seperti tersebut di atas, dan dengan demikian ia kehilangan kemerdekaannya serta menjadi milk yamin,
Lagi pula ia tidak berhasil memperoleh kemerdekaannya dengan jalan pertukaran tawanan perang, dan kepentingan pemerintah juga tidak membenarkan pembebasannya yang segera sebagai tanda belas kasih, atau kaumnya ataupun pemerintahannya sendiri tidak menebusnya. Lagi pula ia tidak berupaya membeli atau menebus kemerdekaannya dengan mengadakan mukatabah, dan majikannya demi keselamatan akhlaknya mengawininya tanpa meminta persetujuannya lebih dahulu. Maka bagaimanakah peraturan ini dapat dianggap tercela? Adapun tentang mengadakan hubungan intim dengan seorang tawanan perang wanita atau seorang budak wanita tanpa mengawininya, sekali-kali tidak didukung oleh ayat ini atau ayat-ayat Al-Quran lainnya manapun. Al-Quran bukan saja tidak membenarkan memperlakukan tawanan-tawanan perang wanita sebagai istri tanpa mengawininya secara sah, tetapi ada perintah-perintah yang jelas dan tegas bahwa tawanan-tawanan perang ini, seperti halnya pula perempuan-perempuan merdeka, harus dikawini jika mereka akan diperlakukan sebagai istri. Antara kedua macam perempuan itu hanya ada perbedaan sementara dalam kedudukan sosial, ialah minta persetujuan sebelumnya tidak dianggap perlu dari diri tawanan wanita untuk mengawini mereka sebagaimana sudah seyogianya diminta dari perempuan-perempuan merdeka. Sebenarnya mereka itu kehilangan hak karena keikutsertaan dalam perang terhadap Islam. Oleh karena itu ungkapan ma malakat aimanukum, yang berarti tawanan-tawanan wanita, menurut Al-Quran sedikit pun tidak memberi dukungan kepada anggapan bahwa Islam melestarikan pergundikan. Kecuali ayat ini, sekurang-kurangnya dalam 4 ayat lain perintah itu telah diletakkan dengan kata-kata yang jelas dan tidak samar-samar bahwa tawanan-tawanan perang wanita hendaknya jangan dibiarkan terus hidup tanpa bersuami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat tegas dalam hal ini. Menurut riwayat, beliau pernah bersabda, orang yang mempunyai budak perempuan dan memberi didikan yang baik kepadanya serta memeliharanya dengan cara yang patut, dan selanjutnya memerdekakan serta mengawininya, bagi dia ada ganjaran 2 kali lipat. Hadis ini berarti bahwa manakala seorang Islam ingin memperistri seorang budak perempuan, ia hendaknya pertama-tama memerdekakan budak perempuan itu lebih dahulu sebelum mengawininya. Amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sejalan dengan perintah beliau itu. 2 dari antara istri-istri beliau, Juwairah dan Safiyah, jatuh ke tangan beliau sebagai tawanan perang. Mereka itu mi'q yamin beliau. Tetapi beliau mengawini mereka menurut syariat Islam. Beliau mengawini juga Maria yang dikirim Raja Muda Mesir untuk beliau, dan istri beliau yang ini pun menikmati kedudukan sebagai wanita merdeka seperti istri-istri Rasulullah yang lainnya. Beliau mengenakan pardah atau kudungan dan termasuk salah satu di antara Ummul Mukminin. Al-Quran menjelaskan bahwa perintah berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk yang dimiliki tangan kanan engkau adalah sama dengan perintah yang berlaku untuk putri-putri para paman dan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah dan ibu. Kedua kelas wanita-wanita itu harus dinikahi oleh Rasulullah sebelum mereka diperlakukan sebagai istri-istri. Ketiga kategori yang disebut di atas semuanya dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pernikahan. Selanjutnya ayat yang berbunyi, dan diharamkan juga bagimu perempuan-perempuan yang bersuami kecuali yang dimiliki tangan kananmu, bersama-sama dengan ayat sebelumnya membahas wanita-wanita muhrim, dan di antara mereka ini termasuk wanita-wanita yang bersuami. Tetapi ayat itu membuat suatu pengecualian, yaitu perempuan-perempuan bersuami yang ditawan dalam peperangan agama dan kemudian mereka memilih tetap bersama orang-orang Islam,
dapat dikawini oleh majikan-majikan mereka. Kenyataan bahwa mereka memilih tidak kembali kepada suami lama mereka dianggap sama dengan pembatalan perkawinan mereka yang sebelumnya. Dapat juga dicatat secara sepintas lalu bahwa adalah tidak diperkenankannya mengawini perempuan-perempuan kerabat budak wanita dalam batas yang tidak diizinkan mengenai kerabat perempuan merdeka. Misalnya, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, dan sebagainya dari budak perempuan yang diperistri tidak boleh dikawin. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa mengingat keadaan pada saat turun Al-Quran terpaksa harus mengadakan perbedaan kedudukan sosial di antara kedua golongan perempuan itu. Pembedaan itu dinyatakan dengan sebutan jauz atau perempuan merdeka yang dikawin, dan milk yamin atau budak perempuan yang dikawin. Sebutan pertama menyandang arti persamaan derajat antara suami dan istri, sedangkan yang kedua mengisyaratkan kepada kedudukannya yang agak rendah sebagai istri. Tetapi hal itu berlaku sementara. Al-Quran dan Rasulullah SAW memerintahkan dengan keras sekali bahwa budak-budak perempuan pertama-tama harus diberi kemerdekaan dan kedudukan penuh dan kemudian dikawini, sebagaimana Rasulullah SAW telah melakukannya. Kecuali itu, Islam tidak memperkenankan perempuan yang ditawan dalam peperangan kecil untuk diperlakukan sebagai budak-budak perempuan. Izin mengawini budak perempuan tanpa persetujuannya lebih dahulu berlaku hanya apabila satu bangsa yang bersikap tidak bersahabat berinisiatif melancarkan perang agama terhadap Islam untuk menghapuskan dan memaksa orang-orang Islam meninggalkan agama mereka di bawah ancaman pedang atau senjata, dan kemudian memperlakukan tawanan-tawanan mereka, laki-laki maupun perempuan, sebagai budak-budak seperti dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, musuh-musuh membawa wanita-wanita Islam sebagai tawanan dan memperlakukan mereka sebagai budak-budak. Perintah Islam hanya merupakan tindak balasan dan bersifat sementara. Perintah itu mempunyai tujuan sampingan pula, yakni untuk melindungi akhlak tawanan-tawanan perempuan. Keadaan yang demikian itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang tidak ada lagi peperangan agama, dan karenanya tawanan-tawanan perang tidak boleh diperlakukan sebagai budak-budak. Tafsir nomor 562. Ta'ulu atau berlaku aniaya diserap dari kata ala yang berarti satu, mempunyai keluarga besar, dua, ia menunjang penghidupan keluarganya, tiga, ia miskin atau jatuh miskin, dan empat, ia bertindak tidak adil atau menyimpang dari jalan yang benar. Wa atun nisaa saduqatihin nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan mas kawin mereka dengan suka hati. Akan tetapi jika mereka sendiri merelakan untukmu sebagian daripadanya, maka makanlah pemberian itu sebagai sesuatu yang lezat dan sehat. Tafsir nomor 563. Saduqat adalah bentuk jamak dari saduqah yang berarti mas kawin atau hadiah yang diberikan kepada atau untuk mempelai perempuan. Tafsir nomor 564. Ayat ini dapat dianggap sebagai dialamatkan kepada suami dan keluarga sang istri. Apabila ditujukan kepada keluarga sang istri saja, maka artinya ialah keluarga wanita itu hendaklah jangan membelanjakan mas kawinnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, melainkan harus menyerahkan kepadanya dengan jujur.
Tetapi ayat ini pada pokoknya ditujukan kepada sang suami yang dikehendaki supaya membayar mas kawin yang telah disepakatinya itu kepada istrinya dengan suka hati, gembira dan tanpa bersungut-sungut. Kata memberikan mas kawin dengan suka hati berarti juga bahwa jumlah uang mas kawin itu harus ada dalam kadar atau batas kemampuan sang suami, sehingga pelunasannya tidak dirasakan olehnya sebagai beban. Mas kawin itu harus berada dalam batas kemampuan untuk membayarnya dengan suka hati dan rasa gembira. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua